Hindi laptop like na yan ala yung sada. Mohon maaf Prof, suaranya belum keluar Prof. Untuk mic-nya jenengan boten dinyalakan. Oh, ini sudah. Ampun, terima kasih. Nah, diulang lagi berarti. Diulang lagi ya. Nah, Iya, Prof. diulang-ulang. Tidak apa-apa. Jadi yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara adalah bahwa di dalam setiap kita berpendapat atau ingin menyatakan satu pandangan, itu harus berbasis kepada ini, kepada buku ya. Kepada buku. Ini ada buku yang mengatakan begini, baru setelah itu dideskripsikan. Nah, deskripsinya pun dia tidak merujuk hanya kepada buku itu. Karena apa? Karena untuk menunjukkan keahlian seseorang, dan setiap orang yang berbicara itu memang harus ahli di dalam bidangnya, maka dia tunjukkan ada beberapa buku yang dia rujuk.
Ini nomor 2. I return to this individual below Abul Qasim As-Samit. Ya kan? Lalu lihat bukunya ini. Kemudian ini terlihat begini, ada penjelasan di dalam footnote-nya. Artinya begini, kalau saudara-saudara menulis sebuah artikel, makalah, jangan takut saudara untuk menunjukkan buku yang saudara baca. Jangan menjadi salah makna di dalam tawadhu. Aku tak tawadhu ae wis, ndak usah tak tunjukkan bukunya, nanti saya dikira sombong menunjukkan beberapa buku. Bukan begitu. Untuk ditunjukkan bahwa saudara itu ahli di dalam bidang itu dan saudara memang berbicara di dalam keahliannya, maka kebenaran pengetahuan saudara yang sampai sampaikan kepada orang itu sudah sesuai dengan keahliannya. Kalau saudara bukan ahli di dalam bidang itu, saudara tidak boleh bicara tentang itu. Kalau saudara hanya tahu sedikit tentang itu, saudara jangan terlalu banyak bicara tentang itu. Karena apa? Karena nanti akan mengakibatkan kesalahan. Dan apabila saudara menyampaikan kesalahan di dalam ilmu pengetahuan, artinya ilmu yang saudara berikan kepada orang lain itu nanti akan dibaca oleh orang lain lagi, dibaca oleh orang lain lagi, dibaca oleh orang lain lagi. Akibatnya ilmu yang salah itu kemudian nanti secara berkelanjutan menjadi keilmuan-keilmuan yang salah. Nah, itu artinya menggunakan footnote. Nah, kembali kepada substansi sekarang. Apa yang dikatakan oleh Nathan Hofer setelah membaca buku ini? Dia katakan begini, bahwa sesungguhnya kalau dilihat dari perkembangan sufisme di Egypt itu, di Mesir, itu dilihat dari perkembangannya itu pada 10th century, pada abad ke-10, ya kan? Pada abad 10. Dan itu kemudian dilakukan oleh Hamal, oleh Rodubari, kemudian dilanjutkan oleh beberapa orang yang lain. Ada beberapa yang dia katakan, note however that the exception of Abul Qasim As-Samit, ya kan, all the Apomerician figure died before the mid-10th century. The mid-10th century. Mid-10th century itu adalah abad pertengahan ke-10. Gitu. Nah, apa yang ingin dia katakan? Yang ingin dia katakan sesungguhnya bahwa ada seseorang yang disebut dengan Abul Qasim As-Samit ini. Kita lihat di sini, di sebelumnya. Mana Abul Qasim As-Samit? Dia katakan Abul Qasim and Abul Qasim As-Samit. Nah, kalau dia mengatakan di sini ada Abul Qasim As-Samit, yang kemudian di sini ada 6th century, ya kan? 6th century. 6th century itu berarti abad ke-10, abad ke-6 kan? Abad ke-6, tetapi dia bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam kajian itu mungkin ada kesalahan atau ada perbedaan yang dia katakan exception, yaitu Abul Qasim As-Samit. Di mana Abul Qasim As-Samit ini menurut dia died before mid-century, mid-10th century, pertengahan abad ke-10. Penulisnya mengatakan abad ke-6. Dia mengatakan abad ke-10. Mengapa abad ke-10? Ini nih bukunya nih, lihat. Begitu. Nah, studi-studi seperti begini, ini kan studi historis namanya. Ini studi historis. Ini belajar tentang sufi dengan pendekatan historis, bukan dengan pendekatan normatif. Begitu. Apa ciri-ciri historiografi itu? Historiografi atau studi historis itu, ciri-cirinya adalah tokoh, kemudian kronologi waktu, pasti dia menyebut waktu, lalu dia menyebut tempat, kemudian dia menyebut kronologi kejadian. Begitu. Itu ciri-ciri studi sejarah. Nah, saudara-saudara, sekali lagi karena kita hanya belajar tentang bagaimana pendekatan historis itu dilakukan, maka seseorang yang ingin mempelajari sufi dengan menggunakan historiografi, maka bisa meniru kepada apa yang sudah dilakukan oleh Nathan Hofer ini. Dia tidak menggunakan pendekatan normatif, tetapi dia menggunakan
pendekatan historiografis. Nah, begitu. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, saudara-saudara, bahwa di dalam pendekatan sosiologi itu bukan satu-satunya di dunia barat. Kita punya di dunia Islam misalnya. Di dunia Islam saya akan tunjukkan. Di dunia Islam saya ingin menunjukkan di dunia Islam. Ini Hifdzul Quran. Nah, ini. Ini ada buku ya. Bisa terlihat ya? Bisa, oke. Bisa, Pak. Baik. Buku ini namanya Ilmul Ijtima' Bainan Nadhariyatil Islamiyah wal Bu'dil Qaumi. Ini ditulis oleh Dr. Jamil Hamdawi. Dia katakan begini. Idza kanatil ithnu manhajiyah awil ithnu metodologiyah atau ithnu metodologi badilan sosiologian ghoriban fa inna nadhariyatul islamiyah hiyal badilul arabi al-muqtarah li tajawuzi sosiologiyah al-gharbiyah. Perhatikan kalimat ini, dia sangat membedakan antara sosiologi barat, ya kan, sosiologian ghorbiyan dengan sosiologi Arab sebagai nadhariyatul islamiyah. Nadhariyatul islamiyah itu artinya perspektif Islam. Fa inna nadhariyatul islamiyah hiyal badil al-arabi al-muqtarah li tajawuzi sosiologiyan al-gharbiyah. Wa qad zahara hadzal badil mundu sanawati sab'in minal qarnil madhi. Perhatikan ini, mundu sanawati sab'in, sejak 70 tahun minal qarnil madhi, pada abad yang lalu. Bihat fi ta'sil ilmi al-ijtima'i ta'silan haqiqiyan wa ta'sisihi ala asasi islamiyati mahdhah badal al-inghimas fi ta'biyah wa taqlidi wal ijtirar wal intilaq minal falsafatil gharbiyah dzatal ab'adil maddiyah wa tajribiyah wal wad'iyah. Dr. Jamil Hamdawi itu ingin mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya sosiologi barat itu agak sedikit berbeda dengan Nadhariyatul Islamiyah, perspektif Islam dalam bidang sosiologi, begitu. Mengapa? Karena di dalam perspektif Islam dia katakan ada hal yang itu menjadi dasar Islam yang murni. Wa ta'sisihi ala asasi islamiyati mahdhah. Apa yang ingin saya tunjukkan kepada saudara? Yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa di dalam pandangan Jamil Hamdawi ini, perspektif sosiologis Islam itu justru ada yang berbeda dari perspektif Barat. Artinya apa? Islam itu memiliki madah tersendiri, yang tajribiyah sendiri, kemudian wal wad'iyahnya sendiri. Temanya sendiri, perspektifnya sendiri, metode penelitiannya sendiri, madiyahnya juga bersendiri begitu. Jadi ada yang berbeda antara sosiologi Barat dan sosiologi Islam. Wa ya'ni hadza anna an-nadhariyatul islamiyah tarfudul mafhumul wad'iyil ilmiyah wa dab'iyatil ilmiyah li ilmi al-ijtima'il gharbi awil ilmi al-ijtima'il syarqi ar-rusi. Nah, begitu. Kalau di sini ada kata-kata ar-rusi itu artinya ateistik. Begitu. Dalam pandangan Dr. Hamdawi itu dikatakan bahwa sesungguhnya li ilmil ijtima'i syarqi, sosiologi Barat itu diberi kata dalam kurung ar-rusi, itu artinya ateistik. Yang itulah sebabnya
membedakan dengan an-nadhariyatul islamiyah. Mengapa? Karena sosiologi barat akan mengakibatkan munculnya ateistik yang positivistik itu, sedangkan nadhariyatul islamiyah itu berbeda. Wa fil waqti nafsihi tad'u ila bina'i mujtama'i arabiyyin islamiyyin qawiyyin fi dawi sosiologiyah al-mi'yariyah. Nah, dilihat dari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, jangan ragu dengan pendekatan sosiologi. Kalau saudara menggunakan sosiologi barat, tidak apa-apa, pertama kalinya gunakan saja sosiologi barat. Tetapi pada kalanya nanti, pada saatnya kelak, kita akan kembali kepada sosiologi Islam. Nanti di buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana Nadhariyatul Islamiyah di dalam masalah sosiologian itu. Ini di bagian ini. Mafhumun Nadhariyatul Islamiyah fi sosiologian. Sosiologi Islam, perspektif Islam, itu dimulai dari bagian ini. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa perspektif sosiologi untuk mempelajari Islam itu bukan sesuatu yang baru. Lalu mengapa saudara-saudara takut untuk mempelajari Islam dengan menggunakan perspektif baru, perspektif sosiologis ini? Nah, sekarang silakan. Saudara masih punya waktu untuk menanyakan atau mendiskusikan. Bagaimana teknik pendekatan sosiologis atau historis? Itu sebagiannya sudah saya tunjukkan dengan memperlihatkan kepada salah satu artikel yang sudah saya bacakan tadi, yang kepelecat-kepelecot, ya kan? Tidak apa-apa, kita harus berani. Salah pun tidak masalah. Nanti kalau salah kan ada yang membenarkan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang pendekatan sosiologis. Di unmute. Silakan yang mau bicara. Heri mau bicara, silakan. Saya Pak, Akbar Turrahman Pak. Silakan Rahman. Begini Pak, berarti kalau saya boleh menyimpulkan, kalau tidak salah kesimpulan yang saya tangkap Pak, bahwa yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi itu adalah suatu bentuk paradigma yang ataupun sudut pandang untuk menggali Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, kalau tidak salah Pak. Jadi yang saya mau tanyakan, kalau sudut pandang, apakah untuk menggali Islam itu sendiri, apakah disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat atau bagaimana Pak? Kan kita membahas tentang sosiologi. Yang artinya sosiologi itu kemasyarakatan sendiri. Yang tadi Bapak sampaikan mengambil contoh daripada artikel tentang kebiasaan orang Mesir seperti itu tadi yang Bapak ambil tadi. Berarti ketika menggali Islam dengan sosiologi berarti ada kaitannya juga dengan kemasyarakatan setempat, apa kebiasaan ataupun perilaku daripada masyarakat tersebut, apa Pak? Itu yang akan saya tanyakan. Terima kasih Pak. Jawabannya sedikit, ya. Terus apa masalahnya? Yaitu apakah berkaitan dengan kemasyarakatan sendiri Pak atau bagaimana untuk kanannya Pak? Iya, iya. Karena yang dipelajari adalah tentang masyarakat itu. Lalu apa masalahmu? Berarti untuk menggali Islam sendiri, misalnya kita menggali Islamnya orang Jawa yang kita kenal dengan Nusantara itu sendiri, berarti kita menggali tentang Islam yang ada di Jawa itu sendiri Pak, tanpa ya maksudnya perilaku orang Islam. Oh, perilaku orang Islam. Tadi dari awal sudah saya beritahukan bahwa Islam itu ada Islam dalam artian Islam sebagai agama dan Islam sebagai
fakta keberagamaan masyarakat Islam. Kalau sosiologi itu berarti fakta keberagamaan masyarakat Islam. Lalu apa masalahmu? Bukan masalah, mau memastikan yang jadi berarti cara pendekatan yang diambil dalam paradigma ini bahwa jadi yang jadi objek penggalian halunya yang adalah masyarakat berarti itu yang ya, masyarakat Islam. Pemahamannya sudah betul. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya, Pak. Heri, silakan. Heri Irawan. Iya, Pak. Saya lebih ke ini ya, Pak. Ke historisitas dan berbicara siasah. Mungkin di kitab-kitab sufi banyak disebutkan dan tadi sempat Bapak menyebutkan di siasah syariah. Al-Ahkamu Syariah Imam Mawardi juga disebutkan, dalam siasahnya Lil Wazir juga disebutkan. Dan memang ujung-ujungnya pertama adalah moralitas. Dalam hal apapun, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pasti ujung-ujungnya dan sosial budaya, patokan pertama dari awal siasah itu adalah moralitas. Moralitas terhadap ketuhanan. Itu untuk yang pertama. Dan berbicara historisitas, coba seperti ini ya. Saya ada problem begini. Di Indonesia, Islam agak kurang maju karena adanya ideologi state aparatur. Atau bisa dikenal adalah controlling. Dan jalurnya lewat kadang-kadang pendidikan, kadang agama, bisa juga media dan iklan. Yang paling berbahaya di sini adalah lewat jalur pendidikan. Karena seperti ini, Pak. Islam tidak maju di Indonesia karena pendidikan di Indonesia bisa kita lihat adalah ranahnya kapitalisme, uang. Jadi sebenarnya pasal dalam undang-undang yang meningkatkan iman dan takwa itu sebenarnya hanya buayan belaka sebenarnya. Pasti ujung-ujungnya yang ditekan adalah kerja dan menghasilkan uang. Sehingga paradigma publik dari situasi semacam itu terdoktrin, terpengaruhi sehingga menimbulkan harus menimbulkan persepsi pendidikan itu untuk ijazah dan mendapatkan kerja. Sehingga banyak cara yang dilakukan nanti menjadi yang namanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sampean masih jumping itu logikanya, Mas Heri. Jumping, masih kemana-mana itu. Saya belum menangkap apa yang sampean mau. Saya maunya gini loh, Pak. Kita itu kan perlunya harus sejarah, kan? Historisitas dan sosiologis itu perlu. Diterangkan di beberapa literatur Islam sangat memang perlu itu. Tapi di Indonesia, coba kita lihat di Indonesia, memang historisitas itu sengaja dilarang dan sengaja tidak ditampakkan untuk apa? Untuk mempertahankan yang namanya kekuasaan. Sebentar, itu sampean merujuk bisa dimengerti nggak, Pak? Kepada apa itu? Enggak, saya justru tidak paham. Apa kaitannya antara historisitas dengan apa yang sampean katakan? Gini, tadi dikatakan di awal, kata Bapak, historisitas dengan sosiologis itu memang perlu. Wes ya. Kemudian, dalam dunia sosial, historisitas itu memang perlu, tetapi kenyataan kalau kita analogikan di Indonesia, historisitas itu sengaja dihapus untuk mempertahankan kepentingan. Sejarah maksudnya? Bisa dimengerti, Pak? Sejarah maksudnya? Enggak, yang ya, masukkan sejarah apa historisitas? Ya sejarah, Pak. Oh, beda. Jadi kalau sejarah yang saya kan memahami historis itu, kalau saya sih memahami historis itu kan sejarah.
Histori ya, histori sejarah. Historisitas itu kesejarahan. Hati-hati Nah, itu dia menggunakan yang term. dihapus di Saya Indonesia. sering mengingatkan saudara Heri, kalau menggunakan term itu agak hati-hati karena setiap kata itu memiliki makna yang berbeda. Histori itu sejarah, historisitas itu kesejarahan. Kesejarahan seseorang itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kesejarahan seseorang tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup-tutupi. Sekalipun Soeharto menutupi tentang sejarah bangsa, dari banyaknya sejarah yang tidak termuat di dalam buku-buku sejarah, historisitas bangsa itu tidak bisa tertutupi. Mengapa? Karena itu hidup di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu bedanya. Tidak bisa ditutupi ya Pak? Tidak bisa. Historisitas itu kan fakta. Kalau belum ada, ya digali. Siapa yang menggali? Heri lah. Gitu. Ya seperti ini Pak, maka dari itu kaitannya tadi historisitas bisa ditutupi oleh kekuasaan. Tidak bisa. Bagaimana bisa Problem ditutupi? hari ini itu yang terjadi. Tidak. Bagaimana Coba historisitas saya bisa beri, ditutupi? mungkin sedikit kontra dengan Bapak kalau Bapak mengatakan historisitas tidak mungkin bisa tidak bisa ditutupi. Saya bisa ditutupi historisitas. Menurut siapa historisitas bisa ditutupi? Menurut kamu? Coba begini ya Pak ya. Emang kamu ahli Enggak, historiografi? menurut coba kita ranahnya ke filsafatnya Herbert Marcuse dulu. Filsafatnya siapa? Tentang Herbert Marcuse. Siapa itu? Salah satu tokoh filsafat kritis di Eropa, Pak. Dia dari Jerman. Ya oke. Apa katanya? Seperti ini. Coba dibaca bukunya. Dia mengatakan bukunya? memang Bukunya mana bukunya? Coba dibaca. Saya nyatet, Pak. Ya, silakan. Mana catatannya? Ini, Pak, bukunya. Ya, silakan dibaca. Coba seperti kata Herbert Marcuse seperti ini. Sejarah itu memang ada, cuman bisa saja sejarah tertutup karena faktor kekuasaan. Sejarah, bukan kesejarahan ya. Pak? Sejarah ya. Oke. Ya. Jadi fungsi sejarah kata Marcuse untuk mengontrol kekuasaan kira-kira bisa supaya bisa mengevaluasi kekuasaan hari ini apakah baik atau tidak kalau kita merujuk ke sejarah. Kalau kita merujuk ke sejarah kan kita bisa menggambar-gambar tuh. Bagaimana perilaku sejarah dulu dengan yang sekarang kita bisa menggambar, Pak. Terus. Bisa apa ya? Beranalogi gitu lah. Nah, sekarang yang terjadi adalah penghapusan sejarah dan sengaja dihapus oleh orang yang berkuasa di atas sana untuk mempertahankan status quo supaya relasi kuasa tidak berubah. Terus? Dan jalurnya pertama, jalurnya tadi saya sebutkan ada yang lewat religi, agama, ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat di media-media dan iklan-iklan. Terus? Dan saya minta, masalahnya sekarang saya mencari solusi bagaimana penghapusan sejarah ini tidak terulang kembali, seperti halnya waktu dulu yang diceritakan oleh Herbert Marcuse, ada suatu lembaga pendidikan yang memang dia tidak memberikan pelajaran sejarah, takut apa? Takut pemerintah atau rejim ini tidak aman, sehingga nanti yang terjadi nanti roda itu akan tetap tidak berputar, maka relasi kuasa tetap di atas seperti itu, Pak. Enggak, apa kaitannya dengan pendekatan Ngerti ya, Pak? Enggak, saya bingung itu, saya enggak paham. Jadi begini, Herbert Marcuse itu ya kan, dia kan orang Berlin tuh. Dia hidup antara 1898 ya kan. Kita tahu lah kondisi ketika itu ada seperti Edmund Husserl, kemudian ada orang-orang seperti Martin Heidegger, yang tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh hebat ya yang di dalam ini. Tetapi yang menjadi permasalahan